Suesengman, Suesengman, apa kabar hari ini? Semoga Suesengman dalam keadaan sehat ya. Nah, Suesengman, 今天是星期几？对，今天是星期五. Hari ini adalah hari Jumat. Tanggal berapa Suesengman? Tanggal 25 Juli 2020. Nah, Suesengman, pertemuan kita hari ini adalah untuk mempelajari materi tematik yang masih berada di tema 1, subtema 2, PB 4 sampai PB 5, yaitu kita mulai dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN ya. Nah, Suesengman, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 di pembelajaran 4. Nah, itu tentang apa sih? Yaitu tentang menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat ya. Kira-kira seperti apa? Nah, coba kita baca bersama-sama ya Suesengman. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat berbicara. Oke, kita lanjut Suesengman. Kita akan coba berlatih yang ada di buku pena 3A halaman 41 sampai 42. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Nah, di sini ada gambarnya Suesengman. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah makanan tersebut termasuk makanan sehat dan bergizi? Jawabannya adalah ya, karena makanan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan. Yang kedua, adakah yang termasuk makanan kesukaanmu? Kalau Lause sendiri ada, yaitu buah dan sayuran. Bagian ketiga, ayo sebutkan makanan kesukaanmu lainnya. Ceritakan pendapatmu. Apakah makanan yang kamu sukai termasuk makanan sehat dan bergizi atau bukan? Nah, tadi seperti Lause sampaikan, makanan kesukaan Lause seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran ini termasuk makanan sehat dan bergizi karena banyak mengandung vitamin dan mineral juga serta serat yang sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan ya. Kita lanjut Suesengman. Sekarang kita masuk di muatan bahasa Indonesia masih ya, tapi di PB 5 tentang menambah kosakata dengan membaca teks. Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Oke, Suesengman, kita coba berlatih di buku pena 3A halaman 45 sampai 46 ya. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah itu, kerjakan soal-soal di bawahnya. Kita baca bersama ya. Manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, nafas kita akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga.
Nah, itu adalah teksnya ya, teman. Sekarang kita lanjut ya. Tuliskan 5 kata yang kamu temukan setelah membaca teks tersebut. Kira-kira kata-kata apa yang kita temukan? Yang pertama adalah manfaat. Yang kedua, olahraga. Ketiga, relax. Selanjutnya, nyenyak. Oke, lanjut. Bugar ya. Nah, yang kedua di sini, carilah makna kata berikut. A. Manfaat. B. Olahraga. C. Relax. D. Nyenyak. E. Sehat. F. Bugar. Kita akan mencari makna dari kata tersebut ya. Untuk bagian A, manfaat. Maknanya adalah guna. Untuk bagian B, olahraga. Olahraga maknanya adalah gerak badan untuk menguatkan, menyehatkan tubuh. Sekarang kita ke bagian C ya. Bagian C adalah relax. Relax maknanya adalah tenang. Sekarang bagian D, nyenyak. Nyenyak maknanya lelap ataupun puas. Nah, sekarang kita ke bagian E, sehat. Sehat itu maknanya adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Oke, yang terakhir bugar. Bugar maknanya adalah sehat dan segar. Nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada soal nomor 2. Bagian A tadi adalah manfaat. Sekarang kita buat kalimatnya ya. Banyak manfaat yang kita peroleh dari berolahraga. Nah, dari kata manfaat tadi, ya, ini dia ya. Itu adalah kalimatnya. Kemudian bagian B, olahraga. Kalimatnya kita buat seperti ini. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh kita sehat. Nah, di sini olahraganya. Oke. Kita lanjut. Relax. Kalimatnya, setelah selesai istirahat, badan terasa lebih rileks. Nah, rileks ya. Kita lanjut. Nyenyak. Nyenyak, kita akan buat kalimatnya. Tidur terasa lebih nyenyak setelah melakukan olahraga. Ya. Kita lanjut. Sehat. Sehat. Kita buat kalimatnya seperti ini. Aku anak yang sehat karena rajin makan buah dan sayuran. Di sini sehat. Kita lanjut teman. Bugar. Kalimatnya kita buat seperti ini. Saya berusaha tetap bugar dengan berolahraga setiap hari. Ya, tetap bugar ya. Olahraga setiap hari. Nah, teman, kita akan masuk ke PB 4. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 ya. Oke, teman, menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Nah, di sini ternyata adalah keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, teman tahu kan? Kita lanjut. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Oke, teman, sekarang kita akan membahas tentang cara menyikapi keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan, ya. Oke, teman, sekarang adalah contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Kira-kira apa aja? Yang pertama adalah perbedaan kegemaran.
Misalnya, bermain kelereng, bermain boneka, atau membaca buku. Yang kedua adalah perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, telur, sayur, atau buah. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya, sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Yang keempat, perbedaan cita-cita. Misalnya, menjadi dokter, guru, atau polisi. Nah, cukup paham ya teman-teman? Sekarang kita akan membahas tentang menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah antara lain 1. Memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman. Yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Kita lanjut teman-teman. Di sini adalah manfaat kerjasama di sekolah. 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, teman-teman, sekarang kita coba berlatih ya, yang ada di buku pena 3A halaman 44 sampai 45. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan seksama. Setelah itu kerjakan soal yang diberikan. Kita baca ya. Siswa-siswa di kelas Dedi memiliki olahraga kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang suka bermain sepak bola, renang, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Ketika diadakan perlombaan kasti, mereka semua ikut bermain dengan semangat dan sportif. Mereka saling membantu dan bekerja sama untuk memperoleh kemenangan. Teksnya sampai di situ ya. Sekarang pertanyaannya, bagian A. Apa perbedaan yang ada di antara siswa kelas Dedi? Kira-kira apa ya teman-teman? Niman tahu mah? Kita coba ya, jawabannya adalah, nah, siswa-siswa di kelas Dedi memiliki olahraga kegemaran yang berbeda-beda. Yang bagian B, apakah mereka menunjukkan sikap rukun? Jelaskan. Kira-kira tadi Dedi dan teman-temannya itu menunjukkan sikap rukun tidak ya, teman-teman? Jawabannya adalah iya, mereka selalu kompak. Kita masuk ke bagian C. Apakah mereka telah menunjukkan kerjasama dengan baik? Coba jelaskan. Nah, iya, mereka sudah menunjukkan kerjasama yang baik karena mereka saling membantu dan bekerja sama untuk memperoleh kemenangan. Nah, kita ke bagian D ya. Apa manfaat hidup rukun dan kerjasama dalam cerita tersebut? Manfaatnya adalah memperoleh kemenangan, kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Jadi cukup paham ya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke pendalaman materi kita, tetapi masih tetap di tema 1 subtema 2 PB 4 sampai 5 dengan muatan pembelajaran matematika dan SBDP. Kita mulai dengan muatan matematika KD 3.3 dan 4.3 pembelajaran 5 tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, akan kita coba bahas ya. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Kemudian, susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Yang bagian selanjutnya, angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Kira-kira seperti apa ya? Perhatikan contoh berikut.
4.758 dikurang 3.425 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya pengurangan tanpa teknik meminjam. Kira-kira seperti apakah itu? Nah, Susaman harus perhatikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa harus apa? Lihat, harus sejajar ya tempatnya, yaitu satuan di bawah satuan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, ratusan harus sejajar dengan ratusan, ribuan harus sejajar dengan ribuan. Kita mulai ya. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, satuan dengan satuan dikurangi, yaitu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Tue ya. Nah, sekarang 5 dikurang 2 sama dengan 3. Harus sejajar ya, teman-teman. Yaitu puluhan dikurangi puluhan sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, sekarang puluhan sudah selesai. Kita masuk ke ratusan. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, ratusan harus dikurangi dengan ratusan. Berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3 ya. Sekarang kita masuk ke ribuan. Karena ratusan sudah selesai ya. Kita masuk ke ribuan, yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya. Ribuan dikurang ribuan sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi 4.758 dikurang 3.425 sama dengan berapa teman-teman? 1.333. Kita lanjut ya. Untuk ini kita akan coba berlatih di buku pena halaman 47. Nomor 1, 3.275 dikurang 2.033. Nah, perhatikan teman-teman, sudah sejajar belum angkanya? Satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, dan ribuan di bawah ribuan. Nah, kita akan mengurangkan terlebih dahulu dari satuan. 5 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan berapa teman-teman? 2. Sekarang satuan sudah selesai. Kita masuk ke puluhan, yaitu angka 7. 7 dikurang 3. Berapa hasilnya teman-teman? 4. Puluhan sudah selesai. Kita akan masuk ke ratusan. 2 dikurang 0 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 2. Ratusan sudah selesai. Kita masuk ke ribuan. 3 dikurang 2 sama dengan berapa teman-teman? 1. Jadi hasilnya ini berapa teman-teman? 1.242. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk nomor 2, 3.648 dikurang 1.520. Ayo coba hitung teman-teman. Sambil dihitung kira-kira berapa hasilnya? Niman tahu mah? Pucat tahu? Oke, jawabannya adalah 2.128. Kita lanjut. Nomor 3. 4.752 dikurang 2.510. Kira-kira berapa teman-teman hasilnya? Sudah hitung belum? Coba berapa? 2.242. Teman-teman sama tidak hitungnya dengan punya lose? Kita lanjut ke bagian nomor 4. Di sini 5.478 dikurang 2.205. Berapa hasilnya teman-teman? 3.273. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang akan kita lanjut, tapi masih tetap di halaman 47. Kita masuk ke nomor 5.
3.428 dikurang 1.251. Berapa hasilnya Sueselman? 2.177. Sambil koreksi ya. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu 4.225 dikurang 2.171. Hasilnya adalah, hasilnya 2.054. Kita lanjut Sueselman ke nomor 7. 5.891 dikurang 2.607. Hasilnya berapa Sueselman? 3.284. Kita masuk ke nomor 8. 7.425 dikurang 3.370. Hasilnya berapa Sueselman? Oke, 4.055. Sueselman, pembelajaran kita untuk tematiknya sampai di sini dulu, yaitu dimulai tadi dari PB 4 sampai PB 5. Seharap Sueselman mengulang lagi di rumah ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat Sueselman. 谢谢大家，再见。